orang rasenina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ulihi tahun 2024 enda. Ibenakan ibas pekan penata layanan, pekan kebaktian penata layanan tahun 2024. Mari si pebagesika pengangkanta karena bahan tawari pemena. Bahan tenda ibuat ibas Yesaya bindu 2 ayat sada ayat 5. Kuoge kan kata na bagenda. Damai rasa lalap. Enda mekata si ibreken di bata man Yesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Ibas wari-wari sirapu di pagin deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak. Eme pagi deleng si meganjang nakal. Ganjangan asa kerina uru-uru. Bangsa-bangsa reh erdemuyung kuji. Janah nina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan, ku rumah pertoton di bata Israel. Kai ate nasibahan iajar kenaman banta. Arah dalan singgo ipilih na erdalan mekita. Sebab pengajaran Tuhan, i Jerusalem nari kap rehna. I Sion nari ngerana ia. Perjengilan ibas bangsa-bangsa idungina. Maka itepakala me pedangna jadi gigi tenggala. Janah lembingna jadi sabi-sabi bahanna. Lana indigan pe bangsa-bangsa laus perang. Lana indigan pe ia sikap-sikap bertempur. Maka kesusuran kerina Jakub. Marilah erdalan kita. Ibas terang si berikan Tuhan man banta. Terjengjenda. Kekelengan Tuhan berengisi pemena atau warisi pemena enda kami secara pribadi ndat pengajaran arah tema si berkena nina erdalan ibas terang si berken Tuhan. Ini kan sebenarnya menurutku ini komitmen untuk memulai menata hidup bagi pesan pekan penata layanan enda untuk pemula enda. Jadi kita lah, aku secara pribadi isuankan komitmen untuk berjalan diterangi si inggo ibreken Tuhan. Ini komitmen. Jangan enda tema pekan penata layanan. Jadi kalau kita hubungkan penata layanan ras erdalan ibas terang si berikan Tuhan, ini sejenis komitmen dasar. Jadi sepakat kita ras kidi tekenta, sepakat kita ras surah-suranta, maka di jalan terang itulah kita berjalan. Bagi kira-kira. Endalik sitik latar belakang si iangkat arah kitab Yesaya enda. Memang sangat sindai kerajaan Judenda dakam iteruh kekuasaan kerajaan Asur. Ya, Juda iteruh kerajaan Asur. Jadi Asur megegeh, termasuk kerajaan megegeh tupung sindai si menguasai Juda. Si tuhuna bukan karena gegeh semata ya, karena nainari pe bangsa Israel tetap perang ibas terus gegeh bangsa si Deban, tapi enda memang menjurus kepada karena arsitek Juda lah nair kemalangan bantuhan. Jadi Asur enda ipakai Tuhan guna mendidik gitu, mengajari karena keberdosaan Juda. Bagi-bagian kira-kira enda saja lid janji jenda adi kemalangan kita mandi bata akan ada kerajaan damai gitu. Adilah kita kemalangan mandi bata akan ada cilaka gitu. Jadi enda si jadi bahan tenda enda meulih adi kita mulih kudalin di bata bagai kerajaan damai si rasa lalap endam si padankan bagailah si padankan di bata arah Nabi Jeremia arah Nabi Yesaya pasal 2 enda maka enda mesti jadi palas ibas penulisan latar belakang enda banta kerina kegelengan Tuhan.
Maka terus kena iterang kena adi aku ngidasa. Erdalanlah kita ibas dalam Tuhan. Jadi kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan, kerajaan damai akan datang. Bagai kira-kira. Jadi itulah yang menjadi sebab akibatnya. Igambarkan ijenda damai rasa lalap enda. Aku ngidasa ada 2 itemnya, 2 item. Si pertama lebih itu gambaran damai si maksud enda. Ayat 2 sehtelu. Kerajaan damai enda dilandasi oleh sada pemahaman atau sada pengenalan akan Tuhan. Maka ayat 2 telu inu buatkan saya bahwa walaupun sekarang bangsa-bangsa banyak yang menghina bangsa Israel, ibas sada paksa pagi deleng Tuhan si meganjang nakal. Deleng dalam konsep Israel adalah ingan dibata sir kuasa jenari memerintah itu paham mereka. Jadi adi deleng dibata Israel si meganjangna berarti ada pun ilah-ilah lain yang mereka anggap sedang menang dalam tanda petik. Lid pagi masana krina bangsa-bangsa erdemuyung ia ku Sion ku rumah pertoton kala Israel. Jadi satu semua penyembahan. Nina si ikatakan Jesayenda. Jenari mekrina sumber pengajaran. Jenari sumber pemberitaan. Allah Israel. Deleng-deleng si meganjangna. Allah yang berkuasa. Allah yang sebawot. Allah yang menguasai seluruhnya. Si katakan. Jesaya. Memang kalau masih ada kita anggap Allah-Allah lain. Lakin banci damai. Didengar siakap Allah-Allah lain si lebih berkuasa atas bangsa ini. Adi bagailah banci damai ia. Bagai ia kekelengan Tuhan. Maka ini buatkan. Memang dimulai dari pola pikir pemahaman. Walaupun ini adalah sebatas nubuat. Tapi dimulai oleh pola pikir. Pemahaman bahwa Allah itu adalah Allah sebawon. Bangsa-bangsa akan datang dari sana. Pusat pengajaran, pusat spiritual. Bagai. Itulah damai. Asal mau dibata pagi si meganjangna. Damai narikin dengan makabaci. Adili dengar selain dibata si meganjangna. Lape bangsa lain. Kita pekatangku selaku anak dibata. Adili dengar siaka dibata si deban si meganjangna. Lengah boban si damai. Itu. Maka si kedua kan ayat 4. Pertanda bahwa pemahaman spiritualitas, pengajaran sudah kuat dengan Allah. Memang ada perubahan. Ada perubahan. Ada pergerakan fokus. Lebih maju. Apa katanya? Perjengilan idungi. Itu sebenarnya konsep dasar dari kedamaian itu adalah perjengilan idungi. Berarti sitik-sitik lah bagi ukur dungi gitu loh. Jangan dibesar-besarkan. Begini. Perjengilan idungi. Perjengilan idungi ini digambarkan dengan pedang tepat jadi gigi tenggala. Berarti pedang itu biasanya itu kan saling membunuh, saling menghantam. Di make over menjadi si banci kita erdahin gigi tenggala, kerjasama tenggala dalam konsep karoda kam sada norong sada ngerintak. Itu orang dulu orang tua teh dua kai tenggala irintak nenggalai pagi misalnya naida kam sada ngerintak sada jemba. Jadi adi nenggalai gitu dia. Jadi adina damai nina sada ngerintak, sada jembarah pedas na dung. Cepat na pergerakan bagai. Iya, naik si bunuhan dengan pedang. Gundari si dukungan. Itulah konsep damai. Labo terjengla rejengil ngenca. Sebab li pas kalau karoin dah kuak anggo bagi si rusuh katakan. Pas kalau karoin dengan salah lid lah jelas bagai. Damai dengan lang-lang dengan lakarubat bagai.
Jadi kayaknya nggak meriah nih, iya meriah pelabo lakabo kami rubat nih, nah bagaimana jelas. Labo bagai damai. Jadi memang damai itu adalah sedekah henda ateta saling menghantam ngukur sadar si debanna enda si dorongan seperti tenggala sadan nari sadan jemba. Maka nepa lembing jadi sabi-sabi. Nah, lembing itu kan jarak jauh. Tembakan jarak jauh, di pedang jarak dekat kan. Nampak kini ya bagaimana. Idah kin sinerang kita adi terjang pedang mencas rangenna. One by one bagi satu lawan satu. Adi lembing banji jarak jauh. Lai dah janari musuh. Kasih ngerina. Lembing jadi sabi-sabi. Sabi-sabi rani. Adinda nenggala. Proses kerja adina sabi-sabi rani atau membuat sesuatu tak muat gagasan gitu ya, rani menghasilkan gitu loh. Adinai saling ngukur-ngukurkan sadar si debanna. Saya dah sarap ta coba ngukuri kaisiman bahanan man kala gelah atena mesui sekalian dango menghasilkan kair banca atena malam bagaimana kadame adi marenda ukuri uga banca lanai yang merhat gedang gelup sekalian da ukuri ugar banca iya merhat lalap jumpa ras kita tedeh atena bagaimana carana damai itu ya. Enda berarti dua hal di sini memang konsep dasar dengan pemahaman tentang Tuhan dan indikasi atau bukti nyata dari iman itu memang maba kedamaian. Nah, si tuhuna si iterangkan bas ogen, kari si baca ogen ya. Adi bas ogen itu kan Yohanes 8. Yohanes 8 itu kan intinya Yesus memperkenalkan diri sebagai terang. Yesus terang. Jadi adina Yesus terang, kala singgukun Yesus terang. Maka nina Matius 5, kamkap terang doni. Berarti kan Yesus terang. Orang yang ada dalam Yesus jadi terang. Kuakap rusur kita entah lah berusur ya. Pernah kita jalan malam kan? Adi jalan malam kita bagai dagam. Si idah bagai adi lit jurang, lit bana dinding pembatas ban pemerintah nih dan dinding pembatas ada putih, misalnya ada kuning. Andai adi lalit terang lah bu idah andai kuning atau apa. Tapi ketika muncul terang, tuhu kali ya jadi pembatas. Idah ia terang. Amin nape sumber terang labu iya dia memantulkan aja itu. Jadi ketika kita bawa mobil kita jurang bagi jurang belok gitu tahu kita itu jurang hebat nah andai lagu tah andai kertas seperti stiker kali ya artinya ya adisi metaforana sederhana bagaim kalau Kristiannya bagaimana dia kalau dia ada terang di dekatnya dia menjadi pembatas untuk orang lain supaya tidak melakukan dosa atau tidak terjerumus. Itulah terang. Jadi kalau Yesus kita itu terang dan Yesus itu memancar dalam diri kita sudah terang sekali bagi orang lain bagi. Makanya adi perdalan kita bas terang iya pasti berguna man kala si dewan ngerana raslah ngerana iya ngerespon atau tidak itu pasti berguna bagi orang lain bagi kuakap makanya inilah komitmen memang stiker handai bagai ngelalap iya tapi adi lalit terang lah tempalit guna gue tempat lalit artina kalau Kristen dia dilalit Yesus bahas kak magalit Kristen without Christ. Kristen tanpa Kristus. Gelap, enggak ada nampak apa-apa. Enggak ngefek ninakin. Lalit ngaruhna. Tapi kalau ada terang datang, itu sangat berguna. Sangat berguna bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Bagem kegeluhan kala Kristen ibas kegeluhena. Tetaplah erdalan ibas terang. Supaya Anda menjadi patron untuk kehidupan perjalanan orang lain bas kegeluhenta. Tuhan memberkati. Bujur.